Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Cantika Story, mari sejenak kita hadiahkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi lembut dan hidup kita mendapat berkah dari Allah. Bagaimana jika ternyata majikanmu adalah seorang pria Arab muda yang bukan hanya kaya, tapi juga punya hati yang lembut? Simak kisah nyata yang penuh pelajaran ini hanya di channel Cantika Story. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap kisah bisa jadi cermin bagi hidup kita. Rumah berdinding papan di pinggiran kota Padang itu terasa semakin sunyi sejak kepergian ibu. Salma, gadis 22 tahun yang lembut dan pendiam, duduk di tepi ranjang tua sambil menatap amplop coklat lusuh di tangannya. Surat itu berasal dari sebuah agen penyalur kerja ke Timur Tengah. Tawaran menjadi asisten rumah tangga di Riyadh, Arab Saudi. Aku gak pengen ninggalin rumah ini, Mak, ucap Salma lirih, seolah berbicara dengan arwah ibunya. Tapi kalau aku bertahan di sini, aku bisa apa? Ia tahu tak ada lagi pilihan. Tak ada adik, tak ada saudara. Dan tanah warisan sudah lama dijual untuk biaya berobat almarhum ayah. Yang tersisa hanyalah kehendak untuk bertahan hidup dan segenggam harapan. Beberapa pekan kemudian, Salma berdiri di Bandara King Khalid, Riyadh. Wajahnya lelah setelah penerbangan panjang. Namun matanya tetap bersinar, menahan gugup. Ia mencari-cari papan nama di antara kerumunan penjemput. Hingga seorang pria Arab berbadan tinggi, berjubah putih bersih, menghampirinya. "Anti Salma?" tanyanya ramah. Salma mengangguk ragu. "Naam, ana Salma. Nama saya Khalid. Saya sopirnya Tuan Tarik. Majikanmu. Ayo ikut saya." Nama itu, Tarik. Entah mengapa terasa asing namun berwibawa. Dalam hati, Salma berdoa semoga majikannya bukan orang kasar seperti yang sering diceritakan orang. Sesampainya di rumah besar bercat pasir emas, Salma sempat tertegun. Bukan hanya karena kemewahan rumah itu, tetapi juga karena sambutan yang tidak biasa. Di ruang tengah, seorang pria muda berdiri menyambutnya sendiri. Bukan pembantu, bukan perantara, tapi langsung sang majikan. "Selamat datang, Salma," ucap pria itu dengan bahasa Indonesia terbata-bata. "Saya Tarik. Kamu akan jadi asisten pribadiku. Bukan pembantu." Salma mengerutkan kening. "Asisten pribadi?" Tarik mengangguk sambil tersenyum. "Ya, saya butuh seseorang yang bisa bantu urus jadwal, pekerjaan, dan kadang menemani perjalanan bisnis. Saya sudah lihat profilmu. Kamu cerdas, dan kamu muslimah yang sopan. Saya butuh orang seperti kamu." Kata-kata itu menampar pelan hati Salma. Ia datang dengan bayangan akan membersihkan lantai dan mencuci piring, tapi kini justru duduk berhadapan dengan pria muda tampan, calon bosnya, yang memperlakukannya seolah ia datang bukan dari kelas bawah. Namun, jauh di dalam hatinya, Salma masih waspada. Ia tahu, ini hanya awal. Ia belum mengenal siapa sebenarnya pria bernama Tarik itu. Dan rumah ini bisa jadi ladang ujian, atau gerbang menuju jalan hidup yang baru. Hari pertama Salma bekerja sebagai asisten pribadi Tarik, ia seperti berjalan di atas awan yang lembut tapi menakutkan. Rumah itu terlalu besar, terlalu sepi, terlalu mewah untuk dirinya yang biasa tidur beralaskan tikar. Tugas Salma tidak berat, tapi penuh detail. Menyusun jadwal pertemuan bisnis Tarik, menyiapkan pakaian kerja, memastikan semua dokumen tersedia sebelum rapat. Ia juga diminta menemani dalam beberapa perjalanan bisnis sebagai pengatur catatan. Meski terasa aneh, Salma menjalaninya dengan penuh kehati-hatian. "Kalau kamu bingung, jangan ragu tanya ke saya," kata Tarik sambil memeriksa berkas di ruang kerja yang sejuk oleh pendingin ruangan. Salma mengangguk. "Saya takut salah, Tuan. Panggil saya Tarik. Saya bukan raja. Saya cuma manusia biasa yang kebetulan diberi sedikit kelapangan rezeki." Salma kaget. Baru pertama kali ia melihat seorang pria Arab kaya, muda, dan berwibawa,
Merendahkan diri begitu sederhana. Tarik seringkali duduk di ruang kerja sambil membaca Al-Quran. Bahkan saat jeda rapat, ia mengambil waktu untuk sholat sunnah. Kalau dunia ini milik kita, kenapa harus sujud? Katanya suatu malam sambil menatap langit-langit kamar kerjanya. Tapi karena kita bukan siapa-siapa, maka sujud itu kebutuhan. Salma hanya bisa menunduk. Ia merasa seperti berada di dunia yang asing, tapi sekaligus menyejukkan. Namun tidak semua orang di rumah itu menyukai kehadiran Salma. Jangan terlalu dekat dengan Tuan Tarik, bisik Marwa, seorang pelayan senior yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah itu. Banyak yang datang dan pergi, tapi yang terlalu istimewa, cepat dibuang. Salma tak menanggapi, tapi bisikan itu membekas. Beberapa malam kemudian, Tarik meminta Salma menyiapkan koper untuk perjalanan 2 hari ke Dubai. Dalam hati, Salma menolak. Tapi posisinya bukan untuk membantah. Jangan khawatir, kamu bukan pelayan. Kamu staf resmi. Ada ruangan terpisah. Dan kamu akan ikut meeting, bukan melayani makanan. Jelas Tarik saat melihat wajah Salma yang cemas. Di perjalanan itulah, Salma mulai melihat sisi lain dari pria yang ia layani. Di dalam mobil menuju hotel, Tarik duduk tenang. Jalanan Dubai yang ramai tidak mengusik wajahnya yang teduh. Kamu tahu, Salma, saya sudah bertemu banyak wanita. Tapi hampir semuanya mendekat karena 2 hal, harta dan status. Padahal saya hanya ingin satu hal. Salma menoleh. Apa itu? Tarik tersenyum kecil. Ketulusan. Ucapan itu seperti menghantam jantung Salma. Ia mengalihkan pandangan ke jendela. Hatinya mulai bertanya-tanya, apakah pria ini benar-benar tulus? Atau hanya pandai bersandiwara? Malam di hotel terasa panjang. Salma tidak bisa tidur. Ia teringat wajah ibunya, dan wajah Tarik yang seperti menyimpan rahasia. Kenapa pria seperti dia belum menikah? Apa maksud semua kebaikan ini? Dan kenapa hatinya mulai takut kehilangan seseorang yang bahkan belum jadi apa-apa? Sepulang dari perjalanan bisnis di Dubai, suasana hati Salma mulai berubah. Ada ruang kosong yang tak bisa ia definisikan, seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam dada, tapi ia takut menamainya. Ia berusaha bersikap profesional, tapi mata dan hati seringkali tak bisa berdusta. Di pagi hari yang tenang, Salma tengah menyusun jadwal pertemuan Tarik di ruang kerja. Saat itu, Tarik masuk tanpa suara, lalu berdiri di belakangnya. Suaranya pelan. Kamu sudah terbiasa di sini, Salma? Salma menoleh cepat. Alhamdulillah, saya berusaha. Tarik menatapnya lama. Kamu tahu, rumah ini kosong. Semua barang mewah, tapi tak punya suara. Sampai kamu datang. Salma tercekat. Ia menunduk dalam-dalam. Saya hanya bekerja, Tuan. Dan saya hanya bicara jujur. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin terlihat. Tarik mulai sering bertanya tentang kampung halaman Salma. Tentang masakan favoritnya. Tentang kenangan masa kecil. Bahkan meminta Salma memasakkan rendang Sumatera di dapur pribadinya. Kamu tahu, bau rendang ini lebih menyembuhkan daripada terapi, ujar Tarik sambil duduk di meja makan kecil, mencicipi masakan Salma. Salma tersenyum. Tapi di balik senyum itu, pikirannya bergejolak. Ia tahu ini tak biasa. Ia tahu, di negeri orang, semua bisa jadi fitnah jika tak dijaga. Dan benar saja. Suatu malam, Salma sedang membawa berkas ke ruang kerja, ketika ia mendengar 2 pelayan berbicara di lorong belakang. Lihat cara Tarik memandangnya. Jelas sudah berbeda. Padahal dia hanya pembantu kampung. Kalau dia pikir bisa jadi istri Tuan Tarik, itu hanya mimpi. Salma berdiri membeku di balik dinding. Wajahnya panas. Air matanya tak bisa ditahan. Ia kembali ke kamarnya, lalu sujud panjang dalam tangis. Ya Allah, jika ini hanya ujian hati, kuatkanlah aku. Tapi jika ini adalah jalan dari MU, tunjukkanlah aku arah yang benar.
Keesokan harinya, Salma memutuskan untuk menjaga jarak. Ia bekerja lebih cepat, bicara lebih singkat, dan menghindari kontak mata dengan Tarik. Pria itu pun mulai menyadari perubahan itu. Di suatu sore, Tarik memanggilnya ke ruang baca yang sunyi. "Kamu berubah," katanya pelan. "Saya hanya ingin menjaga batas," jawab Salma tegas, meski suaranya bergetar. Tarik diam beberapa detik. Lalu ia menatap Salma dalam-dalam. "Kalau menjaga batas berarti kamu harus menjauh. Bagaimana jika saya menghalalkan jarak itu?" Salma tercekat. "Apa maksud Tuan?" "Aku ingin menikahimu, Salma." Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Jantung Salma berdebar keras. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Malam itu, Salma mengurung diri di kamar. Ia menatap foto ibunya dan berbisik, "Mak, kalau benar ini jalan dari Allah, aku siap. Tapi, kenapa rasanya menakutkan?" Beberapa hari berlalu sejak Tarik mengutarakan niatnya untuk menikahi Salma. Rumah besar itu kini dipenuhi kecanggungan. Salma belum memberi jawaban. Bukan karena menolak, tapi karena ia takut. Takut akan kedudukan. Takut akan cemooh. Dan yang paling ia takuti adalah perasaannya sendiri. Di pagi itu, saat sedang membersihkan ruang kerja, Salma menemukan sepucuk surat di balik buku agenda. Bukan surat dari Tarik, tapi dari seorang wanita bernama Laila Al-Farouk. Bahasa Arabnya formal, namun tajam. "Aku tahu siapa kamu. Jangan kira kamu bisa naik derajat hanya karena berada di dekatnya. Tarik adalah milik keluarga kami. Dan kamu hanyalah bayangan kecil dari negeri jauh." Salma menggenggam surat itu erat. Tubuhnya gemetar. Ia tidak menangis. Ia hanya diam. Tapi hatinya remuk. Di malam hari, saat Salma tengah duduk di taman belakang rumah untuk menenangkan diri, Tarik datang menghampiri dengan pakaian santai, membawa 2 cangkir teh panas. "Kamu menghindariku, Salma," katanya pelan. "Ada banyak batas yang harus dijaga, Tuan," jawab Salma pelan, masih menunduk. Tarik duduk di sebelahnya, lalu meletakkan secangkir teh di hadapannya. "Batas itu sudah aku jaga sejak awal. Tapi aku tak bisa membohongi diriku. Aku butuh wanita yang mendekatkanku pada Allah. Dan aku melihat itu di dalam dirimu." Salma mengangkat wajahnya perlahan. "Saya cuma perempuan biasa, Tarik. Saya tidak layak." Tarik menatapnya dengan mata dalam. "Laila mengirim surat padamu, ya?" Salma terkejut. Ia tidak menjawab, tapi raut wajahnya sudah cukup menjelaskan. "Aku sudah tahu," lanjut Tarik. "Dia adalah sepupuku. Keluarga berharap aku menikah dengannya. Tapi cinta dan takdir tidak tunduk pada harapan manusia." "Tapi aku ini siapa?" tanya Salma nyaris berbisik. "Kamu adalah doa yang selama ini aku panjatkan." Keesokan harinya, rumah itu geger. Berita tentang rencana Tarik melamar Salma tersebar cepat. Beberapa pelayan berhenti bekerja. Beberapa lainnya memandang sinis. Namun Tarik tetap tenang. Ia menemui ibunya, seorang wanita bangsawan yang terkenal keras dan tegas. "Ibu, aku sudah mantap. Aku ingin menikahi Salma." Ibunya memicingkan mata. "Kau yakin? Dia bukan dari kalangan kita." "Dan aku bukan mencari kalangan. Aku mencari iman, kejujuran, dan ketulusan. Dan itu aku temukan di Salma." Ibunya diam lama, lalu berkata dingin, "Kalau begitu, buktikan bahwa kau memilih dengan tanggung jawab. Jangan sampai dia menjadi noda di kehormatan kita." Tarik hanya menjawab dengan kalimat pendek, "Jika ini pilihan yang diridhai Allah, maka kehormatan kita justru sedang diuji." Di sisi lain, Salma menyiapkan surat pengunduran diri. Hatinya berat, tapi ia tahu, terlalu banyak suara yang menentangnya. Ia tidak ingin jadi beban, apalagi penyebab perpecahan dalam keluarga majikannya. Namun saat hendak menyerahkan surat itu ke ruang kerja,
Tarik sudah berdiri di ambang pintu. Kamu mau pergi? Salma menunduk. Tangannya gemetar. Saya tidak ingin membuat fitnah lebih besar, Tuan. Tarik mendekat, lalu mengambil surat itu dari tangannya. Ia merobeknya perlahan. Kalau kau pergi, itu berarti kau mengingkari doa yang selama ini kau panjatkan di malam hari. Jangan lari dari rahmat Allah, Salma. Jangan lari dari takdir. Beberapa minggu setelah pertengkaran batin itu, suasana rumah mulai kembali tenang. Tarik tetap menjalankan bisnisnya, sementara Salma tetap bekerja dengan hati-hati. Tapi jarak di antara mereka bukan lagi karena canggung, melainkan karena masing-masing sedang berbicara dalam diam, menunggu waktu yang tepat. Sampai akhirnya, pada suatu malam, Tarik mengetuk pintu kamar Salma dengan wajah tenang. Salma, persiapkan dirimu. Kita akan ke Makkah. Salma menatapnya heran. Untuk apa, Tuan? Untuk umrah. Dan aku ingin kau menyaksikan sesuatu yang sudah lama aku simpan dalam doa. Perjalanan menuju Makkah dilakukan dengan penuh kehusyukan. Salma mengenakan abaya putih dan jilbab panjang yang lembut. Di dalam mobil, sepanjang perjalanan, mereka tak banyak bicara. Tarik memutar lantunan ayat suci Al-Quran. Salma menunduk, menahan haru. Ia belum pernah menginjakkan kaki ke tanah haram. Bahkan dalam doanya, ia belum berani berharap sejauh ini. Setiba di Masjidil Haram, mereka melaksanakan tawaf bersama rombongan staf Tarik. Setelah itu, Tarik menggandeng Salma menuju sebuah tempat di sisi Ka'bah, di mana keramaian sedikit mereda. Ia berdiri di hadapan Salma. Di tangannya, ada sebuah kotak kecil dari beludru hitam. Salma, suaranya nyaris berbisik, namun terdengar sangat jelas. Aku sudah menyebut namamu dalam sujud malamku. Dan hari ini, di tempat yang paling suci di bumi ini, aku ingin kau menjadi istriku. Salma tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh begitu saja. Orang-orang di sekitar mereka tak tahu bahwa peristiwa sakral sedang terjadi di antara dua manusia asing dari dua dunia yang berbeda. Dunia wanita Sumatera sederhana dan dunia pria Arab terpandang. Salma menggigit bibirnya pelan, lalu menjawab lirih, "Jika ini jalan dari Allah, maka aku terima." Tarik menunduk, menyentuh lantai marmer Masjidil Haram dengan kedua telapak tangannya, lalu berdoa panjang. Salma ikut menangis dalam sujud, bersyukur. Ia tak pernah menyangka, cinta sejati akan datang bukan dengan rayuan, tapi dengan keyakinan. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Riyadh. Tarik mengumumkan kepada keluarganya dan para kerabat bahwa ia akan menikahi Salma secara resmi di akhir bulan. Kabar itu menggemparkan. Tapi kali ini, tak ada yang bisa menggugat. Karena Tarik sudah mengantongi restu dari ibunya. "Aku melihat ketenangan dalam wajahmu, Nak," kata sang ibu kepada Salma saat pertama kali mereka berbicara serius. "Kalau memang hatimu bisa menjaga hati anakku, maka ku percaya padamu." Salma hanya menangis pelan. Ia tahu, hidup baru akan segera dimulai. Pernikahan mereka diselenggarakan secara sederhana namun hikmat. Tidak di aula besar atau hotel bintang 5, tapi di sebuah masjid tua yang dulu sering dikunjungi Tarik dan ayahnya semasa kecil. Salma tampak anggun dalam balutan abaya putih bersih. Tarik berdiri di sampingnya, mengenakan gamis coklat muda dan sorban putih. "Aku bersaksi bahwa Allah telah menghadiahkanku bidadari dari negeri jauh," ucap Tarik dalam pidatonya setelah akad nikah. "Dan aku bersaksi bahwa cinta yang dijaga akan berakhir dalam kedamaian." Suasana masjid hening. Hanya suara haru dan sholawat lembut yang mengalun dari pengeras suara. Salma menunduk, menahan air mata. Ia tak sedang bermimpi. Ia benar-benar telah menjadi istri dari pria yang dulu hanya ia lihat dari jauh, di balik status dan ketakutan. Pernikahan antara Salma dan Tarik memang mengejutkan banyak pihak, tapi tidak semua bisa menerima dengan lapang dada. Meski akad telah sah, dan ucapan selamat datang dari sebagian keluarga sudah diberikan, namun tatapan sinis masih sering menyelinap diam-diam. Khususnya dari Laila, sepupu Tarik, yang merasa dirinya lebih pantas.
Dia hanya mencuri simpati, ujar Laila kepada Ibunda Tarik saat sebuah acara keluarga kecil. Apa ibu yakin wanita seperti dia bisa menjadi bagian dari darah kita? Sang ibu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Laila tajam. Jika engkau terus bicara seperti itu, maka yang tercemar bukan darah kita, tapi hatimu. Hari-hari awal pernikahan Salma terasa seperti sebuah mimpi yang berjalan di antara kenyataan dan ketakutan. Tarik memperlakukannya dengan sangat lembut. Ia tak memaksa Salma untuk berubah, tak menuntutnya menjadi istri seperti standar wanita bangsawan Arab. Bahkan Tarik menyarankan agar Salma tetap menulis jurnal harian, kebiasaan kecil yang sudah Salma lakukan sejak di kampung halaman. Kamu harus tetap jadi dirimu. Karena aku mencintai perempuan yang kutemui waktu pertama kali di ruang kerja itu. Bukan perempuan yang berpura-pura menjadi seperti yang orang lain mau, ujar Tarik sambil menyerahkan pena emas bertuliskan nama Salma di hari ulang bulannya yang pertama. Tapi di balik semua ketenangan itu, Allah menyiapkan ujian. Suatu malam, Tarik pulang dalam keadaan murung. Di tangannya, ada berkas dari Dewan Keluarga Bisnis yang menekan agar ia membatalkan kontrak kerjasama karena dianggap mempermalukan nama besar keluarga Al-Munir dengan menikahi wanita kampung dari Asia Tenggara. Apa mereka lupa siapa aku? Ucap Tarik geram sambil membanting map itu ke meja. Salma hanya diam. Ia ingin merangkul, tapi ia tahu Tarik sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Akhirnya ia hanya duduk di lantai, di dekat kakinya, lalu berkata pelan. Kalau karena aku, maka biarkan aku mundur. Harta bisa dicari lagi, tapi kehormatan. Tarik menunduk. Ia memandang Salma dengan tatapan yang dalam, sebelum akhirnya berkata lirih. Justru karena kamu, aku tahu mana harta yang harus aku pertahankan. Beberapa hari kemudian, Tarik mengadakan rapat terbuka bersama para pemegang saham. Di sana, ia berdiri di hadapan puluhan pria tua dari keluarga bangsawan, dan berkata tanpa ragu. Saya, Tarik Al-Munir, menyatakan mundur dari Dewan Kehormatan Keluarga. Karena saya memilih mempertahankan prinsip dan wanita yang saya cintai. Dan saya percaya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang memilih dengan iman. Sontak ruangan menjadi hening. Beberapa orang menunduk malu, sisanya terdiam penuh rasa hormat. Tak ada yang berani menanggapi. Karena apa yang diucapkan Tarik bukan hanya keberanian, tapi kebenaran. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Salma memandang Tarik dengan penuh haru. Ia baru tahu, cinta yang sesungguhnya bukanlah tentang kata-kata manis atau bunga mahal, tapi tentang pengorbanan dan keberanian. Kenapa kamu lakukan semua ini? Tanya Salma sambil menatap wajah suaminya yang lelah. Tarik menjawab pelan, karena aku ingin anak-anakku nanti tumbuh dari cinta yang jujur, bukan dari warisan nama. 3 bulan berlalu sejak Tarik memilih keluar dari Dewan Kehormatan keluarganya. Banyak yang mengira hidup mereka akan jatuh, reputasi bisnis akan hancur, dan keluarga besar akan memboikot nama Al-Munir. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bisnis Tarik berkembang lebih pesat. Beberapa klien justru semakin percaya karena melihat prinsip yang ia pegang. Keberaniannya memilih kejujuran dan cinta, bukan hanya menarik simpati, tapi juga kepercayaan. Keberkahan itu bukan datang dari nama keluarga, ujar Tarik saat wawancara dalam forum bisnis internasional, tapi dari pilihan hidup yang diridhe oleh Allah. Salma menonton siaran itu dari ruang tamu. Perutnya kini mulai membesar. Ya, Allah telah menitipkan amanah dalam rahimnya. Seorang bayi yang kelak akan menjadi bukti cinta yang dijaga, diuji, dan akhirnya dimenangkan. Di bulan keempat kehamilan, Salma mengajak Tarik untuk berkunjung ke kampung halamannya di Sumatera. Ia ingin suaminya melihat di mana ia tumbuh. Rumah tua beratap seng, jalan kecil penuh batu, dan langit yang lebih rendah dari langit di Riyadh. Tarik memandangi rumah itu dengan mata teduh. Ini bukan rumah miskin, Salma. Ini rumah kaya, karena dari sinilah lahir wanita yang mengubah hidupku. Masyarakat kampung menyambut mereka dengan hangat. Seorang ustadz tua bahkan meneteskan air mata saat melihat Salma kembali sebagai istri dari pria yang taat. Allah benar-benar bisa mengangkat siapa saja,
dari tempat yang tak diduga. Salma menunduk. Ia tahu, bukan karena dirinya hebat, tapi karena Allah yang Maha Baik menuliskan cerita yang tak pernah ia minta, tapi sangat ia butuhkan. Setahun setelah pernikahan mereka, Tarik membangun sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak miskin di desa Salma. Ia menamainya Madrasah Anur Salma, tempat para anak perempuan diajarkan bukan hanya ilmu dunia, tapi juga harga diri dan iman. Saat peresmian, Salma berdiri di depan para santri kecil dan berkata, "Kalian tak harus menikah dengan pria kaya untuk menjadi mulia. Tapi kalian harus menjadi wanita yang dicintai Allah, agar siapapun yang datang dengan berkah." Di malam yang dingin di Riyadh, Salma menyusui anak pertamanya di teras rumah. Tarik duduk di sampingnya sambil membacakan ayat dari surat Ar-Rahman. Lampu taman menyala temaram. Angin gurun berembus pelan. "Aku masih sering tidak percaya semua ini nyata," ucap Salma sambil menatap langit. Tarik menggenggam tangannya, lalu berbisik, "Tapi Allah lah yang menjadikan semua ini nyata, agar kita tidak pernah sombong pada takdir, dan selalu rendah hati pada doa." Dengan itu, kisah Salma dan Tarik pun tiba di akhir cerita. Dari rumah papan di Sumatera hingga pelaminan di Riyadh. Dari pekerja biasa, hingga pendamping hidup seorang pria mulia. Karena saat cinta dijaga dalam takwa, maka tidak ada batas yang tak bisa dilewati.